Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kajian Al-Arba'in bi Usuluddin, yaitu Al-Aslu Al-Khamis fi Qiraatil Quran. Menerangkan sekarang tentang pokok pembahasan yang kelima dari amal-amal zahir, yaitu fi Qiraatil Quran, dalam permasalahan membaca Al-Quran. Kita pertama Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, ahlu bait Rasulullah, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, para guru-guru kita, khususnya Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan juga Habib Husain bin Syihab. Habib Husain bin Syihab, dulu saya juga baca kitab Al-Arba'in bi Usuluddin ini dengan Habib Husain bin Syihab. Amadana-Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-aslu al-khamis fi qiraatil Quran. Asal atau pokok yang kelima, yaitu dalam permasalahan membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rawahu Abu Nu'aim min hadisin Nu'man bin Bashir. Ibadah umatku yang paling utama, kata Rasul, adalah membaca Al-Quran. Ya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, law kana al-Qur'anu fi ihabin ma massathun nar. Akhrajahu At-Tabarani wa Ibnu Hibban fi Du'afa min hadis Hal bin Sa'id Ahmad. Seandainya Al-Quran ini diletakkan di satu tempat, semacam tempat dia, mamasat hunar, maka ia tidak akan disentuh oleh api. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi yaumil qiyamah minal Qur'an. La nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Tidak ada dari pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang lebih utama daripada Al-Qur'an. Jadi itu nanti pemberi syafaat yang paling utama di akhirat itu Al-Quran. Makanya dibaca Al-Qurannya.
Ya Allah, berilah kami kekuatan, hidayah untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran. Jadi tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti, yang lebih utama daripada Al-Quran. La nabiyun, tidaklah nabi, wala malakun, tidak juga malaikat, wala ghairu, dan tidak selainnya. Nomor satu, Al-Quran. Al-Quran ada sama kita. Nah, Al-Quran ada sama kita. Tinggal kita mau baca apa tidak, kita mau dalami apa tidak. Sekarang umat Islam ini repot kadang-kadang. Banyak Quran sudah ada, agamanya Islam, tapi baca tak mau. Ini masalah. Terus maksudnya apa gitu loh? Maksudnya apa? Untuk apa Al-Quran itu? Itu padahal pemberi syafaat yang paling utama. Macam mana ya kira-kira? Hidup Quran tak dibaca. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulu Allah subhanahu man saghalathu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taitu afdala ma thawabis syakirin. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tersibukkan membaca Al-Quran sampai dia tidak sempat berdoa kepadaku dan tidak sempat meminta kepadaku, a'taitu afdala ma thawabis syakirin, maka aku akan memberinya paling afdalnya, paling utamanya pahalanya orang-orang yang bersyukur. Tuh, baca Quran aja sampai tak sempat doa. Quran pagi, Quran siang, Quran sore, Quran malam, Quran terus. Sampai tak doa, sibuk baca Quran terus. Itu nanti dia akan diberi suatu yang paling utama, ya. Pahalanya yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita kan tidak, Qur'annya tak dibaca, tapi doanya panjang, macam-macam diminta aja. Nah, mestinya gimana? Qur'annya baca, sampai tak sempat doa pun Allah kasih. Yang paling utama Allah kasih. Kalau kita terbalik, Qur'an tak dibaca, tiba doa Masya Allah panjangnya, apa semuanya diminta. Ini macam orang tak mau kerja tapi minta gaji banyak. Nah itulah sekarang tuh. Subhanallah. Kunci sebetulnya sudah ada, petunjuk sudah ada, cuma kita nih mau melakukan apa tidak. Mau melakukan apa tidak. Sebetulnya enak-enaknya nih sebetulnya. Lain kali kalau ada orang minta doakan, baca Quran. Gitu aja selesai. Minta, Buya tolong doakan ya, Ustaz tolong doakan ya, baca Quran. Enak gitu. Kan tak penat kan? Engkau nak enak aja. Nah, baca Quran tak mau doa, nak panjang-panjang minta macam-macam. Qurannya baca. Otomatis ketika Al-Quran itu dibaca Allah akan memberi. Entah kenapa ya. Makanya betul lah nanti akan datang suatu zaman Quran itu hanya tinggal tulisan saja. Dan di akhir-akhir sekali tulisan pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari orang malas baca. Kalau orang tak muslim tak baca tuh biasa, masuk akal. Ini orang Islam tak baca. Yang repot orang Islam tak bisa baca. Nah, ini. Ada juga orang Islam pernah bisa baca, pernah. Dia pernah bisa baca. Dulu waktu kecil, zaman dulu tak ada listrik. Pakai obor, dia pergi ke musola ngaji. Kalau dulu ngaji pasti alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Kan gitu. Masih gitu. Waw, sin, sabdu, di atas was, sin di atas salam, alif fathah, la, mim depanmu, wassalamu. Dulu gitu. Nah, ini orang Melayu punya pasar. Kalau orang Jawa dia alif jabur A, alif cere I, alif bese U, A, I, U gitu. Ini orang Jawa punya pasal.
Nah, ada yang tengah-tengah pakai alif fathah, alif kasroi, alif dhamma, itu jarang. Yang banyak orang kampung kita itulah alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. Nah, itu dia. Dulu dah khatam Quran, sunat dah Quran taruh. Berdebu sampai sekarang dah kakek-kakek tak pernah baca Quran lagi. Dulu udah pernah baca khataman waktu nak sunat dulu. Sekarang suruh baca lagi, lidah dah macam sandal. Tak bisa baca lagi la ilaha illallah. Padahal orang ini dekat nak mati, justru harus lebih banyak membaca Al-Qur'an. Nah, harusnya gitu. Jadi masalah banyak kan karena Al-Qur'an itu ditinggalkan. Tapi kenapa ya kadang-kadang kita ini merasa kalau nak baca Al-Quran mesti tidak sempat. Nah, itu yang herannya itu. Kenapa untuk kalamullah kita tak sempat, nunggu sempat. Ini yang kurang ajarnya kita nih. Nah, itulah. Nak baca Quran masih ada inilah, ada ini, ada inilah. Ini kepada firman Allah, firman Tuhan kita, kalamullah, tapi kita kesampingkan. Nantilah kalau sempat. Tunggu dulu. Kacau memang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah. Sekarang ini zamannya zaman milenial. Milenial ini gara-gara inilah. Nih. Ini termasuk gara-gara Android lah orang sekarang banyak meninggalkan Al-Qur'an. Gara-gara Android. Ini punya pasal nih, punya semua kan? Ini punya pasal nih. Tak bisa 1 jam tak buka. Lama betul 1 jam. Langsung mesti ada aja Nabi. Ada bunyi, sebentar bunyi. Ya Allah. Ini gara-gara ini termasuk ini. Apa dibanting aja apa gara-gara nih? Dibanting sayang. Kan mesti dunia ini susah. Dibanting tak nak. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, memberi kita kekuatan, memberi kita niat yang kuat untuk kembali kepada Al-Qur'an. Semuanya sajalah yang merasa malas baca Quran tuh, semuanya. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada semuanya, ya adik-adik kami semuanya, ya. Kita yang merasa diri kita dah teledor dengan kalamullah, kita balik lagi. Baliklah kita baca. Masya Allah, ingat dulu, zaman dulu, subhanallah. Makanya orang ini kadang-kadang kalau dah sibuk dengan dunia, Quran itu disampingkan. Quran itu disampingkan. Wa'lam anna li qiraatil Qur'an adaban zahiratan wa asraran batinatan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adab zahir dan ada rahasia-rahasia batin. Membaca Al-Quran itu bukan cuma zahir saja. Mat, idgham, ikhfa, iklab. Cuma itu aja, makhrajnya gimana, itu zahir. Kita jangan hanya puas membaca Al-Quran secara zahir, jangan, ya. Jangan sampai kita hanya puas membaca Al-Quran secara zahir. Kadang-kadang yang zahirnya aja enggak terpenuhi. Ini masalahnya. Yang zahirnya aja tak terpenuhi. Makhrajnya masih salah, tajwidnya masih salah. Banyak masih salah. Jadi untuk seleksi membaca Al-Quran yang lulus secara zahir saja, ini tidak semua orang. Ini masalahnya nih. Jadi sebetulnya kita di dalam membaca Al-Quran ini ada peringkat. Sampai peringkat orang kalau baca Quran pingsan. Nah, kenapa? Sudah dia nggak mikirin ini makhrajnya gimana. Kita baca Quran masih mikir makhrajnya ha, makhrajnya a, macam mana, kha macam mana. Masih di situ. Itu pun masih salah-salah. Ain dengan hamzah masih gitu. Tahapnya masih di situ. Padahal, nah ini tengok nih. Orang membaca Al-Quran itu tidak hanya murni zahir saja. Kalau zahir saja orang munafik bisa.
bacaannya mungkin lebih pandai, dia lebih merdu suaranya. Nah. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala akan menunjukkan kepada kita, kata beliau, di dalam membaca Quran ada adab zahir. Adab zahirnya perhatikan. Setelah itu ada asraran batinah, yaitu rahasia-rahasia batin. Jadi kita baca Al-Quran itu ada yang sifatnya batin itu ada. Kita masuki kepada pembahasan. Amal adabu al-zahiratu fathalathatun. Adab yang zahir itu ada 3. Adab yang zahir itu ada 3. Perhatikan. Di zaman milenial ini, kadang-kadang kita di dalam membaca Al-Quran tidak usah sampai ke batin. Ke zahirnya saja kita belum selesai. Tengok. Adab zahirnya dulu. Sebelum yang batin kita selesaikan dulu masalah yang zahir dulu. Al-awwalu an taqra'ahu biihtiramin wa ta'zim. Nomor 1, hendaklah engkau membaca Al-Quran dengan ihtiram dan takzim, dengan memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Tuh, baca Al-Quran dengan sifat memuliakan dan mengagungkan Al-Quran itu. Walan talzamal hurmatu qalbaka malam talzam haibatul hurmati zahirak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak akan hatimu itu memuliakan Al-Quran selagi zahirmu, selagi perilaku zahirmu itu tidak memuliakan Al-Quran. Gak mungkin. Orang baca Al-Quran zahirnya macam, pokoknya tak ada ihtiram. Apalagi Quran taruh bawah, duduk bawah, Quran taruh bawah. Tak mungkin hatinya itu memuliakan Al-Quran, itu tak mungkin. Mustahil. Karena secara zahir saja dia sudah tidak memuliakan Al-Quran. Nah, tak memuliakan Al-Quran. Macam mana? Dia zahirnya harus memuliakan dulu secara zahir. Baru nanti batinnya itu bisa memuliakan. Jadi maksudnya ini yang batinnya, yang zahirnya dulu kita pasang dulu zahirnya. Zahirnya muliakan. Hati-hati. Kadang-kadang orang-orang subhanallah. Kadang-kadang duduk di bawah gini tuh. Baca Yasin, taruh dia di bawah dia Yasin. Tak usah gitu. Kita bikin satu tulisan. Apa? Kita kasihkan ke orang. Ini saya punya tulisan bagus nih, kata dia. Dia dikasihkan ke kita. Dah. Habis itu kita taruh bawah aja. Kita kata narasi lain gitu. Tersinggung tak orangnya itu? Singgung lah. Macam tak di sama sekali. Tersinggung. Ya. Ya. Dia mau tanya, pada saat ayat as-sajadah, kita baca doanya apa? Dan lakukan sujud atau tambah zikir. Subhanallah wa la ilaha illallah. Sujud tilawah membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Itu saja. Itu saja. Setelah itu Allahu Akbar. Ya kalau mau doa terserah sih, tidak ada masalah. Cuma sunnahnya itu yang dibaca. Ya, itu yang dibaca. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah, Allahu Akbar, berdiri lagi. Nah, tidak ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak. Karena itu khusus untuk sujud tilawah. Ada yang tanya? Ayat sajadah kesunahannya ketika dibaca di dalam sholat dan di luar sholat tetap sunnah sujud, ya, tetap sunnah sujud. Jadi kadang-kadang orang ini macam, ini semacam ada satu ini
khusus kalau subuh Jumat saja. Surat Sajdah aja pas sholat subuh itu sujud tilawah. Tapi kalau dia baca Quran biasa gini, tak ada sujud tilawah. Nggak bisa gitu. Itu kita baca macam gini, Quran biasa sujud juga. Umpamanya saya pas ngaji begini, saya baca Quran sampai kepada ayat sajdah. Kalian sujud semua. Sunnah maksudnya. Bukan ketika pas sholat saja, tidak. Gitu. Seandainya tidak ada halangan ketika sujud, waktu itu sujud. Pokoknya dah punya wudu, apa tempatnya bersih, sujud. Kalau umpamanya tidak tempat apa segala macam tidak memungkinkan untuk sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali sebagai pengganti. Sebagai pengganti kalau memang waktu itu kondisi sujud tidak memungkinkan. Sekarang Al-Quran dibaca di masjid. Ya kan? Dibaca di masjid, nyata-nyata di masjid. Sampai ayat sajdah, tak ada yang sujud, satu pun tak ada yang sujud. Ini sebetulnya istilahnya ya mungkin perlu mungkin karena tidak ada yang mengingatkan, mungkin begitu. Tetapi ketika sholat subuh, ya subuh Jumat biasa baca surat sajdah, semuanya sujud. Semacam seolah-olah di mindset orang awam tuh dipikir ayat saja ya pas subuh itu aja lah. Tidak, kapan saja. Ya kapan saja dibaca. Sunnah, sujud, tilawah. Kita lanjutkan ya. Kemudian waqad arafta kaifa ta'alaqatil qalbi bil jawarih wa wajha irtifa'il anwar minha ilaih. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dan engkau sudah tahu bagaimana hubungan antara zahir dengan batin. Dan seperti ketika kita bahas masalah dulu sholat, ya, sholat wudu, masalah wudu. Wudu secara zahir membasuh, tapi secara batin dia ada pengaruh ke dalam hati. Secara batinnya. Wa wajhu irtifa'il anwar minha ilaik. Dan ketika kita melakukan satu hal secara zahir, maka di situ akan ada nur yang masuk ke dalam hati kita. Gitu. Orang wudu biasa cuci kumur-kumur, cuci muka, tangan, kepala, kaki, zahir. Tapi secara batin di situ ada nur yang masuk ke dalam hati kita. Al-Quran juga gitu. Kita baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahir. Ini. Tetapi di dalam kezahiran itu ada nur yang naik dan masuk ke dalam hati kita. Itu secara zahir. Adab-adabnya, cara membacanya juga harus bagus. Dengan adab tersebut nanti akan ada nur yang masuk ke dalam hati. Wahaibatul hurma anta jlisa wa anta ala tahara sakinah mutriqan mustaqbilal qiblah ghaira muttaqi wala mutarabbi wala qaib wala naim. Jadi bagaimana posisi yang disebut dengan posisi memuliakan Al-Quran itu ketika membaca? Bagaimana posisinya? Yaitu anta jlisa wa anta ala tahar. Nomor 1, engkau duduk dan engkau dalam keadaan suci. Engkau dalam keadaan suci. Kemudian sakinan mutrikan, terus dalam keadaan tenang, menundukkan kepala. Bari suci, punya wudu, tenang, menundukkan kepala, mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ghaira muttaqi, tidak begini, nyandar gini salat, baca Quran, gini, miring gini, tapi duduknya bagus. Kemudian tidak wala mutarabbi. Jadi lebih adab. Tidak duduk bersila. Mutarabbi itu duduk bersila. Jadi yang adab itu macam duduk tahiyat awal. Itu yang adabnya tuh. Ini adab nomor 1. Adab nomor 1. Ya.
Wala naim, dan tidak dalam keadaan tidur. Nah, itu. Baca Quran sampai tiduran pakai bantal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Waduh, enak kali. Dapat pahala ya dapat juga, tapi nurnya kecil. Karena adab secara zahir ini akan membuahkan nur yang akan masuk ke dalam batin. Jadi adab itu akan berbuah menjadi nur. Jadi baca dalam keadaan suci. Di dalam keterangan yang lain, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa tentu yang paling utama orang membaca Al-Quran itu ketika berdiri di dalam sholat. Ya, itu 101 huruf, 100 kebaikan. Kemudian dia dalam keadaan duduk tapi sholat. Jadi sholat sambil duduk sambil baca Al-Quran. Itu kedua yang terbaik. Ya, itu 1 huruf 50 kebaikan. Setelah itu dalam keadaan suci di luar sholat. Itu yang ketiga derajatnya. Itu 1 huruf 2. Ini kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini nak ngomong tak sembarangan karena dia dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kata-kata sahabat itu bisa dimarfukan. Dan itu kita bilang nih disebutkan bahwa di dalam satu keterangan bahwa kata-kata sahabat yang tidak mungkin itu dari pikirannya sendiri, tidak mungkin itu dari ijtihadnya sendiri, maka diyakini itu berasal dari Rasulullah SAW. Nggak mungkin dia ngarang-ngarang sendiri. Jadi setiap 1 huruf kalau dia dalam keadaan suci duduk, pokoknya di luar sholat itu 25 kebaikan. 1 huruf 25 kebaikan. Kemudian kalau dia tidak punya wudhu, dia baca Al-Quran di luar sholat otomatis, maka itu 1 huruf 10 kebaikan. Jadi yang paling bagus baca Quran kapan? Ketika sholat, waktu berdiri sholat. Jadi yang belum hafal bisa beli untuk penyangga Al-Quran tuh yang kayak gini tuh. Nah, bisa berdiri. Jadi sambil dibaca sambil baca Quran satu kali 1 rakaat, entah 2 lembar, entah 3 lembar. Kalau berdiri penat, duduk. Boleh, pakai duduk di bawah. Gitu. Boleh. Wala mutaki. Wala mutarabbi. Jadi tidak dalam keadaan berdiri juga. Ya, menghadap kiblat, baca Quran berdiri boleh. Ya. Dan tidak dalam mutarabbi. Mutarabbi mungkin tidak dimaksud mungkin di sini. Wallahu alam, bukan duduk yang bersila seperti kita. Mungkin duduk yang seperti yang lain. Tapi memang duduk bersila dengan duduk yang tahiyat awal itu berbeda, lebih sopan. Lebih sopan duduk tahiyat awal. Cuma tak bisa tahan lama. Gitu. Tak bisa tahan lama. Duduk tahiyat akhir. Gitu. Kama tajlisu baina yaday muqri. Seperti engkau duduk di hadapan gurumu yang membacakan Al-Quran kepadamu. Jadi seorang murid kalau ngaji dengan gurunya tentu duduk di depannya kan? Duduk di depannya tentu sopan duduknya. Masa ada murid ngaji dengan gurunya duduk bangun dia gini. Ini kok lempang kepala engkau. Betul sedikit. Ini di hadapan Allah dia santai bukan apa? Tak ada sopan. Kau dengan guru aja kau tak berani. Dengan guru dia terbaring dia, gurunya duduk santai. Kau nak tidur, kau nak ngaji, kan gitu kan guru. Ambek rotan sekali kau. Ham lah, jadi ham lah nanti. Aku nak kau bagus baca Quran yang betul, duduk yang sopan. Duduk seperti tahiyat awal gitu kan. Duduk depan gurunya gini. Gurunya bacakan, dia mengikuti, dia ngulangin. Itu murid yang sopan, adab. Itu di depan guru, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian wa taqra'uhu bitartil wa tafkhim. Dan kau baca dengan tartil. Baca yang betul. Jadi hukum-hukumnya itu dibetulkan. Jangan salah-salah. Ya Allah.
Orang kok baca Quran kok lintang pukang. Memang dia jarang baca Quran. Entahlah. Quran ini zaman sekarang ini lebih banyak ditinggalkan. Hanya untuk debat aja Quran itu diangkat sekarang. Hanya untuk semacam untuk dijadikan dalil perdebatan. Tapi tak baca, kau satu hari baca Quran berapa? Tak bisa jawab, aku tak pernah baca. Tapi kalau debat Quran ini. Waduh, keluar semua hadisnya Quran. Hanya untuk itu. Tapi kalau tak baca, berarti Islammu hanya sekedar teori saja. Teori saja. Qurannya itu dibaca. Masya Allah. Orang dulu dia sibuk baca Quran, bukan sibuk debat. Kita sibuk debat macam alim-alimnya gitu, pandai-pandainya. Tapi baca Al-Quran kita tak bisa. Tak pernah baca. Atau baca tetapi entahlah, kacau balau bacaannya. Kemudian datin harfan min ghairi adrama. Jadi baca Al-Quran itu satu-satu. Maksudnya jangan terlalu ngebut-ngebut. Alif lam yang bacanya cepat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun. Gitu. Ini namanya hadramah. Hadramah membacanya. Tak ada tartilnya sama sekali. Tapi bacanya itu yang bagus tartil. Yang baca tartil aja kadang pikirannya nih ketinggalan. Maksudnya pikirannya ketinggalan apa? Macam mana orang nak tadabbur kalau bacanya cepat? Apalagi bukan orang Arab. Aduh, payah. Ya, kira-kira. Yang pertama, kalau kita mau tidur baca surat Al-Mulk dari HP atau monitor itu gimana? Nggak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Mau dari maksudnya dari disetel aja dengerin gitu, nggak baca. Enak kali ya masuk surga HP-nya. Oh nggak apa-apa kali kau baca nggak apa, tengok disetel aja kasetnya HP-nya kan. Oh dia yang masuk surga tuh. Ya. Terus yang kedua, kita baca Quran sambil nyusuin anak itu gimana Bu ya? Nggak apa-apa daripada nyusin anak nggak baca Quran. Ya cuma sebetulnya dalam arti bagus, boleh, tak ada masalah. Yang nggak boleh itu baca Al-Quran di dalam WC, itu tak boleh. Sedang haid. Ini maksudnya gimana? Ini untuk adab, ya, untuk adab. Jadi tambah bagus adab seseorang, maka tambah besar nur yang akan masuk ke dalam hatinya. Itu masalahnya. Ya sampai nyusui bagus biar anaknya dengar. Tapi kan bisa sih beradab. Wuduk dulu, nyusuin baca kan bisa duduk. Kenapa enggak bisa? Bisa. Yang intinya begitu sekarang. Pokoknya nur itu akan lebih besar ketika adabnya lebih bagus. Itu bedanya di situ. Makanya kita tengok orang yang Masya Allah. Dia betul baca Quran, tapi nggak adab dia. Entah Qurannya, entah gimana, bawa Quran gini dibawa. Tapi nggak sama sekali. Orangnya semacam, itu maksudnya nurnya nggak masuk ke dalam. Karena dia tidak beradab, nggak jaga adab. Nggak jaga adab. Macam jaga buku biasa apa gitu. Tapi Masya Allah, macam sikit-sikit nak Quran, sikit-sikit nak Quran. Tapi kau tidak menjaga adabmu. Jadi baca Al-Quran itu tartil. Betul-betul bacanya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Enggak harus merdu sih. Karena suara merdu itu dari Allah gitu. Tapi kalau baca pelan tartil kan semua orang bisa. Kalau merdu kan enggak bisa. Enggak semua orang. Kalau memang suaramu merdu ya alhamdulillah. Suaraku gini serak-serak kering ya. Macam mana lagi? Amin sudah. Anunya gimana? Bagaimana baca ratib sambil rebahan? Boleh tidak ya? Apa? Baca ratib sambil rebahan. Boleh. Boleh tetap boleh. Cuma
adab menentukan nur. Itu saja. Jadi apa istilahnya? Tambah bagusnya adab, maka akan bertambah nur yang akan masuk ke dalam hati. Kalau masalah boleh. Nah, boleh. Maksudnya derajatnya ini. Derajat. Tidak sampai kepada haram. Istilahnya tidak haram. Boleh. Cuma kadang-kadang yang begitu kalau dilanjutkan akhirnya rebahan terus. Akhirnya gitu. Jadi terbiasa kan? Hanya rebahan terus. Enak dah, terasa nyaman gitu. Nah, terasa nyaman. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. La an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min aqra'al baqarah wa ala Imran tahdziran. Kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh aku membaca Iza Zulzilat dan Al-Qari'ah, ya. Aku tadabbur ketika aku membacanya, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Baqarah, Ali Imran, tapi aku baca cepat-cepat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di tadabbur ketika bumi ini digoncang dengan goncangan yang kuat. Tadabbur. Jadi dunia ini akan digoncang sama Allah SWT. Wa akhrajatil ardu asqala, maka bumi akan mengeluarkan isinya. Besok itu akan terjadi. Kata beliau, ini Iza Zulzilat dan Al-Qari'ah Mal-Qari'ah. Ini saya tadabbur, ini aku lebih suka. Sungguh, daripada aku baca Baqarah sampai habis, Ali Imran sampai habis. Tapi nggak ada tadabburnya. Sekarang yang banyak baca Quran itu masih sebatas kuantitas bukan kualitas. Banyak, satu hari berapa? Saya... Ya Allah, sekarang udahlah kuantitasnya sedikit, kualitas tak ada. Aduh, kata, kalau engkau sehari berapa? Aku 5 juz. Tapi tak ada tadabbur. Ini dah ini nomor dah kalau zaman milenial nih. Milenial nih 2 juz dah gini zaman milenial. Ini tak, sudahlah kadang sehari. Memang tak baca sekali, time baca, tadabbur pun tidak. La ilaha illallah. Apa yang dapat? Orang yang baca Ali Imran, Al-Baqarah ini, baca habis. Ini berarti berapa juz ini? Al-Baqarah sampai Ali Imran. Itu enggak tadabbur. Itu masih mending baca Izal Zulzilat sama Al-Qari'ah tapi tadabbur. 2 tok surat itu. Itu pentingnya tadabbur. Ini ada orang, sudahlah bacanya sikit tak tadabbur. Ada lebih parah lagi, tak baca sama sekali. La ilaha illallah. Macam mana lah orang ini? Nur disia-siakan. Menyia-nyiakan nur. Orang yang tidak membaca Al-Quran itu adalah orang yang menyia-nyiakan nur. Nur ilahi. Karena apa namanya ini, Al-Quran ini kan kalamullah. Disia-siakan nur. Kalaulah ya. Al-Quran itu nurnya ditampakkan seperti listrik nih, lampu-lampu nih. Hidupkan lampunya nih. Ini hidupkan sekali biar terang. Tuh. Tuh. Kalaulah nampak seperti ini. Begitu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruangannya hanya gelap nih. Dia mulai terang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tambah terang. Ar-Rahmanir-Rahim, tambah terang. Tambah terang. Nampak gitu. Mungkin orang baru percaya kalau Al-Quran itu punya nur. Berhubung tak nampak. Hanya orang tidak punya inisiatif, semangat untuk membacanya. Padahal itu jauh lebih terang daripada lampu-lampu seperti ini sebetulnya. Jangankan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah saja itu bernur, bercahaya. Ada seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala.
Beliau ini tunanetra, nggak bisa melihat. Tapi beliau tahu ketika ada orang membaca hadis Rasulullah, dia tahu ini hadis sahih, ini dhaif, ini palsu ini hasan. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Ditanya. Ya Syekh, bagaimana engkau tahu kalau hadis ini sahih, ini tidak sahih, bagaimana? Kata beliau, ketika aku mendengar satu hadis dibacakan, di situ aku nampak nur terang sekali katanya. Saya yakin ini berarti hadis sahih. Betul. Ternyata dicek betul hadis sahih. Ketika dibaca gelap, ini dhaif, bahkan ini hadis palsu. Betul. Itu punya nur. Tapi itu namanya karomah, dinilai dengan karomah. Itu pentingnya tadabbur. Sekarang kita idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu nak tadabbur macam mana artinya tak tahu. Hah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu cuma alfil aja, gajah lah pokoknya tuh. Nah, macam mana nak tadabbur keburu binatang lah, gajah dibayangkan nih gajah. Tadabbur apa? Karena tadabbur itu butuh belajar lama, bukan tak lama. Kita baca Al-Qur'an tuh, kita tahu alhaakumut takatsur, melalaikan kalian berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai ke liang kubur. Tuh, melupakan orang banyak-banyakan harta kan jadi lupa ibadah. Nah, itu contoh. Ketika kita baca, jadi kita nih ada tadabburnya masuk gitu. Jadi kita selalu teringatkan terus gitu. Nah, jadi itu diantaranya yang dimaksud dengan tadabbur. Tentu nur yang masuk ke dalam hati lebih banyak daripada orang yang baca Al-Quran tapi lalai. Apalagi baca Quran sudah makhrajnya apa yang semua lintang pukang. Tambah kacau lagi. Jadi Qurannya sisanya sama, dia penatnya waktu dia baca, tetapi yang dia dapatkan berbeda dengan orang yang bisa tadabbur. Berbeda dengan orang yang membaca sudah dengan tartil, dengan tajwidnya yang bagus, beda. Asani yang kedua yaitu an tatasawwaqa fi ba'dil awqat ila aqsa darajatil fadl fihi wa dzalika bi an taqra'ahu fi sholati qa'imah. Ini yang kedua, yaitu hendaklah kadang-kadang membaca Al-Quran itu mencari derajat yang paling utama. Cari waktu membaca Al-Quran untuk mendapat peringkat yang paling utama, yaitu seperti ketika dia sedang berdiri sholat. Khususan fil masjid, di masjid, wabil laili, di tengah malam. Itu cari waktu seperti itu, tengah malam sambil berdiri baca Quran, tadabbur. Nah, kan tadabbur susah. Orang kalau udah bilang tadabbur dah mentok, aku tak mondok. Nah kan, jadi macam mentok kayaknya. Tapi memang semuanya orang harus begitu kalau mau tadabbur. Macam mana? Nah, itu memang harus tahu kita artinya gimana. Itulah yang dimaksud dengan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dia belajar, dia jadi tahu. Idza itu artinya apabila, zulzila itu digoncangkan. Al-ardu artinya bumi. Zilzalan jadi masdar, dengan sebenar-benar digoncangkan. Ini kan perlu belajar. Orang ketika belajar ini, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dia jadi bisa tadabbur ketika dia baca Al-Quran. Dia jadi bisa khusyuk. Maksudnya itulah pentingnya ilmu itu. Dia tetap tidak sama dengan orang yang tidak paham, tetap tidak mungkin sama. Orang ketika sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Orang yang belajar beda hasilnya. Rabbighfirli, Rabbi ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, kasihinilah aku. Wajburni, hiburlah aku. Ya.
wajibuni Allah waghfir warhamni wajibuni warfa'ni, angkatlah derajatku. Ketika dia baca tuh masuk dia. Jadi selalu memang pada waktu itu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa. Tentu beda dengan orang yang hanya sholat ngapalin tok setoran hafalan saja. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Allahu akbar. Gitu tok. Mau sama ya enggak sama. Disitulah fungsinya ilmu. Makanya orang kalau berilmu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau tak ya gitu-gitu aja terus gitu sampai mati. Karena tidak ada penambahan ilmu. Ini masalah rugi, ya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penuntut ilmu sampai mati, ya, sampai mati. Alhamdulillah rabbil alamin, dan dikumpulkan nanti di surga bersama para ulama, para anbiya, khususnya kepada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.